Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martin Umar SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 SD pembelajaran 5, yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dan sahabat Khulafaur Rasyidin. Pada bagian ini saya subtema pada bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu A. Profil Abu Bakar As-Siddiq, B. Kontribusi Abu Bakar As-Siddiq dalam mengembangkan ajaran Islam. Pada bagian A, profil Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bernama asli Abu Bakar bin Abi Quhafa. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi di Makkah, Arab Saudi. Ayah beliau adalah Abdullah bin Abu Quhafa dan ibunya bernama Salma binti Sahr bin Amir. Beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya, karena beliau orang pertama yang membenarkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi Muhammad wafat, beliaulah yang memimpin agama Islam dengan nama memimpin selama 2 tahun. B. Kontribusi apa saja yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq selama beliau memimpin umat Islam. 1. Menjaga stabilitas umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, umat Islam menghadapi krisis kepemimpinan dan ketidakpastian. Sebagian orang meragukan apakah mereka harus melanjutkan perjuangan Islam tanpa kehadiran Nabi Muhammad SAW. Maka beliaulah yang terpilih jadi khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. 2. Menyusun dan menstandarkan Al-Quran. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau memainkan peran yang sangat penting dalam mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran. Setelah pertempuran di Yamamah, di mana banyak penghafal Al-Quran hufaz gugur, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk satu mushaf yang terstandarisasi. Meskipun awalnya Abu Bakar ragu karena tidak ada presiden untuk ini, akhirnya beliau pun setuju. 3. Membangun dan memperluas wilayah Islam. Di bawah kepemimpinan Abu Bakar, umat Islam tidak hanya berhasil mempertahankan stabilitas internal, tetapi juga mulai mengembangkan wilayah kekuasaannya. Abu Bakar memulai ekspansi militer ke wilayah luar Jazirah Arab, termasuk ke wilayah Kekaisaran Bizantium dan Persia, yang akhirnya membuka jalan bagi penyebaran Islam ke berbagai belahan dunia. 4. Teladan dalam ketaatan dan pengorbanan. Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan kesederhanaannya, ketaatannya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta pengorbanannya yang luar biasa dalam mendukung Islam. Dia juga mencari kemewahan atau kekuasaan pribadi, tetapi lebih fokus pada kesejahteraan umat Islam dan berkelanjutan perjuangan Islam itu sendiri. 5. Mempersatukan umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq berperan penting dalam menjaga persatuan umat Islam. Pada masa-masa awal kepemimpinannya, terjadi perbedaan pendapat di antara kaum muslim
mengenai siapa yang seharusnya menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Abu Bakarlah dengan kebijaksanaannya berhasil menenangkan keadaan dan meredakan potensi perpecahan umat pada saat itu. 6. Penyebaran ajaran Islam melalui dakwah dan pendidikan. Abu Bakar As-Siddiq juga sangat memperhatikan pentingnya dakwah dan pendidikan Islam. Beliau mendukung penyebaran ajaran Islam kepada umat Islam yang baru masuk Islam, serta berusaha agar mereka memahami wahyu yang diturunkan para sahabat yang telah menguasai ilmu agama. Sering ditugaskan untuk mengajar dan menyebarkan pengetahuan agama ke daerah-daerah baru yang telah ditaklukkan oleh pasukan Islam. Demikian, itulah peran dan kontribusi yang diberikan oleh Abu Bakar